Bayangkan, seorang kakek berwajah lelah, beraroma keringat jalanan, mendobrak kemewahan sebuah bank hanya dengan langkah sederhana. Cucunya terlelap di pelukan, tak peduli pada tawa pegawai yang mengejek penampilan mereka. Semua yakin, ia tak punya apa-apa. Tapi dalam hitungan detik, sebuah rahasia terungkap. Angka di layar teller memecah kesombongan mereka. Rahasia apakah yang disimpan sosok renta ini? Siang itu, matahari terik menyorot kota kecil yang sibuk. Suara deru kendaraan dan tawa para pedagang memenuhi udara. Di sudut jalan, sebuah bank besar berdiri megah. Dinding kacanya memantulkan cahaya terang. Di dalamnya, pegawai bank berseragam rapi sibuk melayani nasabah. Suasana begitu normal, seperti hari-hari biasanya. Tiba-tiba, suara pelan langkah kaki terdengar dari arah pintu utama. Seorang kakek tua melangkah masuk perlahan. Tubuhnya kurus dan tampak letih. Kulitnya legam terbakar matahari. Rambutnya memutih dan kusut tak terurus. Ia mengenakan kaos lusuh penuh noda dan robekan di sana-sini. Di pinggangnya melilit kain sarung yang sudah pudar warnanya. Di tangannya, ia menggendong seorang balita laki-laki yang tampak mengantuk, dengan pipi tembam dan mata polos yang terus menatap sekeliling. Pintu kaca tertutup rapat di belakang mereka. Ruangan bank yang sejuk kini dipenuhi pandangan mata yang menatap mereka. Bisik-bisik mulai terdengar. Seorang pegawai teller melirik temannya dan tersenyum sinis. Seorang satpam yang berdiri di sudut ruangan sedikit maju seolah bersiap menghalau. Beberapa pegawai lain mengangkat kepala, tertawa kecil sambil menatap pakaian kakek itu. Langkah kakek semakin mendekati loket. Suasana berubah menjadi campuran antara heran dan geli. Beberapa nasabah yang duduk di kursi antrian ikut melirik. Ada yang tersenyum, ada yang menggelengkan kepala. Suara tawa kecil makin terdengar jelas. Namun, kakek itu tetap melangkah tanpa bicara sepatah kata pun. Wajahnya datar, matanya lurus menatap ke depan. Kedua tangannya memeluk erat cucunya, seolah berusaha melindunginya dari semua tatapan tajam di sekeliling. Balita kecil itu menggenggam kaos lusuh sang kakek, seolah tahu mereka berbeda dari yang lain di tempat itu. Sesampainya di depan loket, kakek itu mengeluarkan sebuah buku tabungan lusuh dari saku kain sarungnya. Kertasnya sudah menguning, sudut-sudutnya terlipat. Ia juga menyerahkan kartu identitas lama yang warnanya mulai pudar. Dengan suara serak, kakek itu berkata pelan, hampir tak terdengar. Tarik tunai 1 juta rupiah. Pegawai teller di balik kaca memandang buku tabungan itu dengan ragu. Matanya melirik sang kakek dan cucu yang digendongnya. Ia tersenyum tipis, lalu mulai mengetik di komputernya. Suara ketikan pelan terdengar. Teman-temannya mendekat diam-diam, penasaran dengan saldo di buku tabungan itu. Salah seorang pegawai berbisik sambil menahan tawa. Paling saldonya cuma 100.000, ngapain juga kesini segala? Namun, tak ada yang menyangka apa yang akan muncul di layar komputer teller itu. Ruangan bank yang tadi riuh, rendah kini perlahan diselimuti keheningan. Suara tawa kecil yang sempat terdengar kini berhenti, tergantikan oleh rasa penasaran yang semakin kuat. Mata pegawai teller itu terpaku pada layar monitor di depannya. Tangannya yang semula santai kini mulai terasa dingin, sedikit gemetar saat memegang mouse. Angka yang muncul di layar bukan angka kecil yang mereka sangka. Saldo tabungan itu membuat mata teller melebar. Bilangan dengan deretan nol panjang terpampang jelas. Jumlahnya lebih dari cukup untuk membeli seluruh bangunan bank tempat mereka berdiri. Jantung teller berdegup kencang. Wajahnya pucat, senyumnya hilang. Salah seorang rekan teller yang ikut mengintip layar ikut terdiam. Senyum sinisnya sirna. Ia menatap angka itu dengan pandangan tak percaya. Satu persatu pegawai lain mulai mendekat, berpura-pura membereskan berkas atau melihat laporan, padahal ingin memastikan dengan mata kepala sendiri apa yang sedang terjadi. Ruangan menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara napas tertahan dan bunyi halus dari sistem pendingin ruangan. Sang kakek tetap berdiri tenang. Matanya menatap lurus ke depan, seolah tak peduli pada reaksi mereka. Balita dalam gendongannya mulai terlelap, kepalanya bersandar di bahu sang kakek, damai di tengah suasana penuh kegugupan itu. Teller mencoba menenangkan dirinya. Ia menarik napas dalam, kemudian menatap kakek itu dengan penuh rasa hormat. Nada suaranya berubah saat berkata, "Baik Pak, mohon ditunggu sebentar." Ia berbalik, melangkah cepat menuju ruangan pimpinan. Teman-temannya saling pandang. Wajah mereka kini dipenuhi rasa malu. Tak ada lagi bisik-bisik, tak ada lagi senyum mengejek. Pimpinan bank keluar dari ruangannya,
Langkahnya terburu-buru. Matanya langsung tertuju pada sang kakek. Ia mengenali nama di buku tabungan itu, nama besar yang pernah tercatat dalam sejarah kota ini. Orang yang dikenal sebagai dermawan, yang pernah menyerahkan sebagian besar tanah miliknya demi pembangunan fasilitas umum, termasuk lahan tempat bank itu berdiri sekarang. Semua pegawai kini menundukkan kepala. Mereka merasa kecil di hadapan sosok yang sederhana itu. Sang kakek tetap berdiri tenang, tak sedikit pun memperlihatkan kesombongan. Pimpinan bank menyalaminya dengan penuh hormat. "Terima kasih telah datang ke sini, Pak. Izinkan kami melayani Anda sebaik mungkin." Kakek itu mengangguk perlahan. 1 juta rupiah. Hanya itu yang ia minta. Jumlah kecil untuk seorang dengan saldo sebanyak itu. Tapi cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan cucunya hari itu. Pimpinan bank mempersilakan kakek itu duduk di kursi tamu khusus. Ia memberikan isyarat kepada teller agar segera memproses permintaan tunai tanpa menunda. Teller itu kini bergerak cepat. Jemarinya menekan tombol dengan hati-hati. Tak ada lagi rasa ragu atau tawa. Yang ada hanya rasa hormat dan segan. Sementara itu, suasana bank berubah drastis. Para pegawai yang sebelumnya menahan tawa kini berdiri diam. Wajah mereka menunduk, tak sanggup menatap mata kakek itu. Suasana seolah membekukan langkah siapapun yang ada di ruangan itu. Setiap orang kini mengingat jelas apa yang sempat terlintas di benak mereka. Ejekan dalam hati, senyum meremehkan, dan anggapan buruk yang mereka tujukan pada penampilan luar seorang kakek tua. Balita yang digendong kakek itu menggeliat kecil, kemudian membuka matanya. Ia menatap sekeliling, bingung dengan suasana tegang yang mendadak menyelimuti ruangan. Kakek itu membelai kepala cucunya pelan. Sentuhan penuh kasih sayang yang sederhana namun begitu berarti di tengah situasi yang berubah 180 derajat. Pimpinan bank meminta maaf dengan suara pelan. Ia menatap kakek itu dengan tulus. "Kami mohon maaf jika pelayanan kami kurang berkenan." Kakek itu hanya tersenyum tipis. Senyum yang tak banyak kata, tapi penuh makna. Uang yang diminta segera disiapkan. Teller menyerahkannya dengan 2 tangan, sedikit menunduk sebagai tanda hormat. Kakek menerima uang itu dengan tenang, lalu memasukkannya ke dalam kantong kain kecil yang ia bawa. Tanpa kata-kata lebih banyak, kakek itu berdiri. Pimpinan bank dan seluruh pegawai mengantarnya hingga pintu keluar. Langkah kakek yang perlahan justru terasa begitu berwibawa. Setiap langkahnya seolah mengajarkan pelajaran hidup pada semua yang menyaksikan. Saat pintu kaca terbuka dan sinar matahari menyambutnya, seluruh pegawai bank masih berdiri menatap punggungnya yang menjauh. Hati mereka bergetar. Tak ada yang berani bicara. Tak ada yang berani mengangkat kepala lebih tinggi dari orang tua itu. Langkah kakek itu menyusuri trotoar kota kecil yang sibuk. Debu jalanan menempel di kakinya yang telanjang. Pelukan hangat pada cucunya tak pernah lepas. Sesekali ia menatap wajah kecil itu dengan kasih sayang mendalam. Balita itu tersenyum polos, seolah tak mengerti apa yang baru saja terjadi di dalam bank. Di belakang mereka, pegawai bank masih berdiri di balik pintu kaca. Mereka terdiam lama, menatap punggung ringkih yang perlahan hilang di balik keramaian. Seorang pegawai muda menghela napas, matanya berkaca-kaca. Tanpa suara, mereka semua menyadari betapa salahnya menilai hanya dari penampilan. Sang kakek melanjutkan langkahnya, menembus panas matahari. Wajahnya tetap teduh, tak pernah memancarkan kemarahan atau kesombongan. Sore itu, ia berjalan menuju sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Rumah berdinding bambu, beratap seng tua, dikelilingi pohon-pohon tua yang rindang. Tempat itu menjadi saksi bisu kehidupan sederhana yang dipilihnya selama ini. Di kota itu, banyak orang tak menyadari siapa sosok tua ini sebenarnya. Hanya sebagian orang tua yang masih ingat. Ia adalah pemilik tanah luas yang dulu, di masa mudanya, dikenal dermawan. Tanahnya diberikan untuk pembangunan sekolah, rumah ibadah, pasar, dan bahkan bank tempat ia menarik uang hari itu. Semua ia lakukan tanpa pamrih, semata-mata untuk kemaslahatan orang banyak. Tapi ia memilih hidup sederhana, menjauh dari kemewahan. Setiap hari ia mengais rezeki sebagai pemulung, bukan karena miskin, tetapi karena ingin mengajarkan cucunya tentang kerja keras dan kesederhanaan. Kakek itu masuk rumahnya, menutup pintu kayu yang sudah tua. Ia menurunkan cucunya dari gendongan, kemudian duduk di lantai tanah sambil tersenyum. Uang yang baru saja diambil diletakkan rapi di sudut rumah, untuk keperluan cucunya esok hari. Sementara itu, di bank, suasana masih sunyi.
Pegawai dan pimpinan bank kembali ke meja mereka dengan pikiran yang penuh. Setiap dari mereka menyimpan pelajaran berharga dari pertemuan tak terduga hari itu. Tak ada lagi yang akan memandang hina pada siapapun yang datang, siapapun yang mereka temui. Sosok tua itu telah mengajarkan lebih dari sekadar makna uang, tapi makna penghormatan, ketulusan, dan keikhlasan. Malam tiba. Kota kecil itu mulai sepi. Lampu-lampu jalan menyala redup di sepanjang trotoar. Di rumah sederhana di pinggir kota, kakek itu duduk bersila di depan cucunya. Ia menyiapkan makanan seadanya. Sepiring nasi dengan lauk tempe hangat yang ia beli dari warung dekat rumah. Cucu kecilnya makan lahap. Senyumnya membuat hati sang kakek terasa hangat. Di matanya, tak ada rasa kurang, tak ada rasa iri. Semua cukup. Yang penting cucunya kenyang dan bahagia. Usapan lembut di kepala si kecil menjadi doa yang tak terdengar. Doa seorang kakek yang menggantungkan harapan hanya kepada Allah agar cucunya tumbuh jadi anak saleh dan kuat menghadapi dunia. Sementara itu, di dalam bank yang kini sudah tutup, para pegawai masih membicarakan sosok kakek itu. Mereka duduk di ruang istirahat, masing-masing termenung. Seorang pegawai muda membuka ponselnya, mencari tahu tentang nama di buku tabungan kakek itu. Cerita lama mulai terbuka. Foto-foto lawas, artikel kuno tentang pembangunan kota, semuanya mengarah pada satu nama. Nama yang pernah jadi kebanggaan kota mereka, tapi perlahan dilupakan seiring waktu. Pimpinan bank memandangi foto tua itu di layar ponsel, memperhatikan wajah muda sang kakek yang dulu gagah berdiri di acara peresmian sekolah dan rumah ibadah. Rasa haru menyelimuti hatinya. Betapa sering manusia lupa jasa orang lain hanya karena waktu, hanya karena penampilan tak lagi mencerminkan masa lalu. Esoknya, kabar tentang kejadian di bank menyebar di kota kecil itu. Orang-orang membicarakan kakek pemulung yang sejatinya adalah dermawan besar. Banyak yang tak percaya, banyak pula yang merasa malu karena pernah memandang rendah. Beberapa orang mulai datang ke rumah sederhana kakek itu. Mereka ingin meminta maaf, ingin sekadar bersilaturahmi. Tapi sang kakek tak ingin dipuja. Ia hanya ingin hidup tenang bersama cucunya, menjalani hari dengan sederhana, tanpa gelar, tanpa sanjungan. Senyumnya selalu tulus menyambut siapapun yang datang. Tidak ada dendam di hatinya, tidak ada marah. Hanya ada ketulusan yang memancar dari sorot matanya. Dari kisah ini kita belajar bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di depan mata. Karena derajat manusia di sisi Allah tidak ditentukan oleh rupa atau harta, tetapi oleh keimanan dan ketakwaannya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar kita dapat mengambil pelajaran berharga darinya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika Anda senang dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, berikan komentar Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh makna lainnya.